Teman-teman, ini adalah malam kelima di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah, bunga wijaya kusuma kembali mekar. Bahkan di malam ini ada dua yang mekar. Ini nih, ini mekar dengan indah. Karena bunga wijaya kusuma ini kalau mekarnya memang selalu pada malam hari, bahkan tengah malam. Dan biasanya kalau bunga wijaya kusuma mekar itu, kita dapat mencium aroma semerbak yang begitu harum, bahkan sampai radius 1 RT ya bisa lah kecium bau atau aroma si bunga wijaya kusuma ini. Nah, teman-teman, bunga wijaya kusuma ini sebuah bunga yang unik dan banyak terkait dengan mitos-mitos atau cerita-cerita legenda, terutama di dalam cerita pewayangan. Misalnya, bunga wijaya kusuma adalah salah satu senjata yang dimiliki oleh Batara Kresna, ya, yang khasiatnya atau kegunaan dari bunga wijaya kusuma itu diantaranya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan tokoh yang meninggal dunia belum pada waktunya, misalnya ada yang, kalau di cerita pewayangan itu ada yang dibunuh meninggal dunia, tetapi sebenarnya belum waktunya, itu bisa disembuhkan lagi, bisa dibangkitkan lagi oleh bunga wijaya kusuma dalam cerita pewayangan, gitu ya. Jadi kalau orang yang mati saja bisa hidup lagi, yang mati belum waktunya, gitu ya, apalagi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit lain. Kemudian bunga wijaya kusuma juga terkait dengan mitos yang berhubung dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Ini adalah bunga kesayangan Nyai Roro Kidul, yang biasanya sesajen kalau sekarang mau memberikan sesajen kepada Nyai Roro Kidul itu selalu ada bunga wijaya kusuma, karena dulunya katanya Nyai Roro Kidul sangat menyukai bunga wijaya kusuma ini. Kemudian bunga wijaya kusuma juga di zaman kerajaan ini sebagai lambang kemakmuran. Jadi kalau di sebuah istana kerajaan ada bunga wijaya kusuma, biasanya kerajaan itu adalah kerajaan yang makmur, gitu. Dan bunga wijaya kusuma juga sebagai bunga yang melambangkan rezeki, ya, rezeki, keberuntungan, gitu ya, dan pokoknya hal-hal baik yang selalu dikaitkan dengan wijaya kusuma. Jadi kalau saya melihat wijaya kusuma ini, pertama saya suka, ya, karena bentuknya indah, gitu. Saya penyuka keindahan. Kemudian selain itu, ya, kalau menurut cerita-cerita legenda, bunga ini sebagai bunga yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya memang perlu dicoba juga, gitu. Karena 1 tahun yang lalu ini saya petik, ya, 1 tahun yang lalu saya juga sempat sakit ini, punggung sampai ke kaki ini sakit, saraf kayaknya, gitu ya. Dan itu hampir 2 bulan saya sakitnya, sempat dibawa ke rumah sakit Edelweiss, bahkan dirawat juga di sana 2 hari. Tetapi tetap keluar dari Edelweiss tetap ada, masih terasa, gitu ya. Dan sebulan kemudian saya mencoba makan bunga atau kembang cangkuk wijaya kusuma ini, dan ya mungkin ada juga pengaruh dari obat-obat lain atau dari olahraga, karena saya juga melakukan berbagai terapi, ya, dan ditambah dengan makan kembang wijaya kusuma ini, alhamdulillah saya sekarang sehat walafiat, tidak sakit lagi. Dan kalau sekarang lari, naik ke Gunung Sawal juga kuat, gitu ya, naik ke Gunung Bitung juga kuat, berjalan kaki ke Baduy juga masih kuat, ke Baduy Dalam, ya, ke Cibeo maksudnya, sudah berkali-kali. Nah, ini saya akan langsung dimakan karena ini
enak sekali kalau sudah makan kembang wijakusuma ini. Jadi badan terasa segar gitu. Ya boleh dicoba aja gitu. Karena di zaman kerajaan juga dulu kalau raja mau memberi hadiah kepada permaisuri itu, si raja itu harus naik ke hutan, ke gunung, menerobos ke hutan mencari bunga yang agak sulit ditemukan pada waktu itu. Dan biasanya permaisuri atau putri raja kalau dikasih hadiah bunga wijakusuma ini sangat senang ya gitu. Ya bismillah aja ini, apalagi ini mekarnya di malam keberapa bulan puasa ini? Malam keberapa? Malam kelima. Ya tadi berarti sudah 4 hari berpuasa dan ini malam kelima. Kita coba nih, makan aja langsung, tidak usah di apa-apain. Dan saya sudah berkali-kali mencoba makan bunga wijakusuma ini. Baik, sebentar ngambil dulu air, sebentar. Al-Maksum iklan. Jadi saya cukupkan sekian konten wijakusuma ini, konten kembang wijakusuma ini sebagai konten di malam kelima bulan Ramadan. Dan saya doakan semoga para penonton di IG, di Twitter, atau di Facebook, juga di YouTube channel Dipa Galuh Purba, semoga tetap sehat walafiat, panjang umurnya, semakin banyak rezekinya. Dan jangan lupa kalau ada yang ke Panjalu juga menginap di sini nih, di penginapan ternyaman di Situ Lengkong Panjalu, di pinggir danau Situ Lengkong Panjalu, Panjalunet Homestay. Juga di sini juga ada perpustakaan Panjalunet yang sengaja disediakan untuk siapa saja yang mau membaca buku di sini. Jadi demikian, salam buat semuanya dan sampai jumpa lagi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.